Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Siapa yang berani memasuki tanah terlarang raja? Suara tebal dan nyaring itu sama dengan dengusan sebelumnya. Suaranya terdengar seperti guntur di tengah bukit besar setinggi lebih dari 300 meter. Kekuatan teror langsung melonjak dari segala arah serta cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Di depan seseorang yang kuat dan cakap seperti Raja Iston, bagaimana dia bisa gagal memanfaatkan domainnya dengan baik? Domain cahaya hijau tua warna domain Raja Iston sangat istimewa. Cahaya keemasan hijau dan warna-warni bertabrakan. Adegan aneh muncul. Di antara dua domain, tidak ada tabrakan invasi timbal balik. Domain Long Hao Shen jelas berada di posisi superior. Tanpa diduga, setelah menyentuh domain cahaya hijau, cahaya keemasan terangkat dengan kecepatan penuh dan menjadi lebih menyilaukan. Dalam sekejap mata, domain tumbuh lebih dari sepertiga. Suara beresonansi itu sepertinya tidak pasti. Segera, Long Hao Shen menjadi tercengang ketika dia melihat sosok yang muncul di tengah domain cahaya hijau. Sementara itu, domain hijau tua itu menyusut kembali untuk menjaga jarak dari domain Dewa Cahaya. Long Hao Shen tidak akan terkejut jika tubuh Raja Iston sangat besar, bahkan melampaui gorila di luar. Itu karena Sisi sangat takut padanya. Tapi Raja Iston, sosoknya adalah terlalu pendek dan kecil. Sekitar 1 meter lebih. Nah, itu saja. Dia tidak akan bisa mencapai ketinggian dada Long Hao Shen bahkan jika dia berdiri di depan Long Hao Shen. Raja Iston memiliki rambut pendek, lebat, dan coklat keriting, dan di atas itu ada di seluruh bagian atas kepalanya. Mengenakan baju besi berpotongan giok yang bersinar cemerlang. Meskipun perawakannya relatif pendek dan kecil, tubuhnya sangat kuat. Lebar bahunya setidaknya 2/3 dari tinggi badannya. Mata dan hidungnya bisa terlihat dengan jelas. Dia memiliki warna coklat mata seperti rambutnya. Dia memegang kapak besar sebesar tubuhnya di tangan kirinya dan palu besar di tangan kanannya. Dengan tubuhnya yang kekar, dia memegang sepasang senjata hijau tua besar yang tampak agak aneh. Senjata yang sangat bagus. Meskipun kedua senjata dan baju besi Raja Iston berwarna hijau, Long Hao Shen segera menyimpulkan bahwa ketiga item itu ada di tingkat ilahi. Warnanya bisa berbeda, tetapi kehadirannya tidak mungkin salah. Hanya kehadirannya saja sudah mengubah seluruh gua menjadi hijau. Meskipun kehadiran Raja Iston sangat kuat, itu tidak memberikan banyak tekanan pada Long Hao Shen. Ruang lingkup cahaya berkontraksi dalam jarak 30 meter dari Long Hao Shen. Setiap sinar hijau yang melampaui kisaran ini akan segera menjadi bagian dari domain Dewa Cahaya. Long Hao Shen baru saja menyelesaikan pendakiannya, dan dengan keasyikan singkatnya dengan domain Raja Iston, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi jantungnya masih berdetak tanpa henti seolah-olah sedang memulihkan kekuatan spiritualnya. Manusia, mengapa Anda memasuki wilayah saya? Suara Raja Iston masih berbanding terbalik dengan ukuran tubuhnya, suaranya terdengar keras. Long Hao Shen menjawab, Raja Iston, untuk memenuhi keinginan egois Anda menggertak orang lain dan bahkan melakukan pembunuhan massal. Saat dia berbicara, Hao Shen mengangkat pedang dan menggabungkan kedua pedangnya. Omong kosong. Raja Iston berteriak ketika dia mengacungkan kapak dan palunya dan tiba-tiba domain hijaunya meledak di udara, sekaligus dalam segudang bentuk tanaman menuju domain cahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Raja Iston, tercengang, dia menggabungkan dan menyerap domainku. Dengan konfrontasi serangan Raja Iston, Long Hao Shen tidak takut sama sekali. Dia mengeluarkan pedang kehidupan dan penciptaan dengan kedua tangan untuk memenggal kepalanya. Pemenggalan itu mungkin bukan yang asli sampai sekarang, tidak hanya kekuatan campuran dari domain Long Hao Shen tetapi juga pemahaman tentang arti pedang, jiwa pedang. Hanya dengan melihat latihan sama sekali,
Seolah-olah 7 warna keemasan cahaya di langit, seluruh gunung, semuanya melayang di sekitar semangat membunuh. Pada saat ini, Long Hao Shen memancarkan keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Domain hijau Raja Iston melemah dan meleleh saat bersentuhan dengan cahaya keemasan pedang Long Hao Shen. Bahkan sepasang senjata paling kuat di tangannya sangat terpengaruh. Tapi Raja Iston, yang kekuatan spiritualnya jauh lebih tinggi daripada Long, menjerit keras saat kedua lengannya berpisah. Tiba-tiba, pedang Long Hao Shen tercabik-cabik oleh kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, ketika Raja mendekat, dia memukul kapaknya tepat ke pedang kehidupan dan penciptaan Long Hao Shen. Pada titik ini, Long Hao Shen tidak bisa merasakan apa-apa selain kejutan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kekuatan satu orang atau makhluk apapun bisa menakutkan ini. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hanya sedikit sentuhan ujung pedang, saat berikutnya, seluruh tubuh Long Hao Shen sudah terbang langsung seperti bola meriam dan menabrak dinding yang jauh. Sekeras dinding di dalam gunung, dengan puing-puing hijau yang berserakan ketika tubuh Long Hao Shen menabrak dinding, itu membuat lubang besar. Dengan kultivasi di langkah 9 peringkat 3 Long Hao Shen dan kemampuannya untuk menekan domain dan pedang musuh, jika mereka menghadapi, ini akan menjadi hasil dari kekuatan Raja Iston. Jantung Long Hao Shen berdetak kencang dan tanpa henti, dia tidak bisa membantu tetapi menyapu seteguk darah. Dia merasa seolah-olah dia ditabrak oleh batu besar dan setiap bagian tubuhnya sakit, terutama di lengannya. Dia merasa seolah-olah itu bukan miliknya. Pedang kehidupan dan penciptaan benar-benar terbelah menjadi dua bagian setelah bentrokan. Ada retakan halus di seluruh pedang seolah-olah mereka pecah. Meskipun tubuh Long Hao Shen pulih dengan cepat, bagaimana pertempuran seperti itu bisa berlanjut? Pantas saja, tidak heran bahkan hewan peliharaannya begitu kuat. Tampaknya bagi Long Hao Shen bahwa Raja Iston adalah yang paling menakutkan dari mereka semua. Raja Iston menangis dengan suara kemenangannya, haha. Raja ini memiliki darah Raja Raksasa. Pertarungan kekuatan, bahkan para dewa akan datang kepadaku dengan tunduk. Sementara itu, cahaya keemasan yang kuat melayang keluar dari lubang tempat Long Hao Shen berada. Saat berikutnya, Long Hao Shen kembali ke udara. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam sebelum dia menatap lekat-lekat pada Raja Iston dan berkata, jika hanya membandingkan kekuatan, aku tidak pernah bisa mengalahkanmu, tapi, aku sudah menekan domainmu sepenuhnya. Sekaligus, Long Hao Shen berubah menjadi bentuk seperti matahari. Semua warna cahaya keemasan bersinar dari setiap aspek gunung. Raja Iston, terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, benar-benar ditekan dalam atributnya oleh Long Hao Shen. Begitu cahaya keemasan menimpanya, dia segera tahu bahwa kekuatannya ditarik dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menggunakan domainnya, karena itu hanya akan mempercepat kultivasinya untuk ditelan oleh domain cahaya. Hanya dengan menyerang musuh dia bisa diselamatkan dan hanya dengan mengalahkan Long Hao Shen dia bisa menghilangkan ancaman ini dari domain cahaya. Raja Iston meraung sebelum palunya terbang keluar dari tangannya ke udara seperti meteor. Palu besar terbang melewatinya saat dia berbicara, tetapi hanya cahaya dan bayangan yang rusak. Sebelum palu berbenturan ke dinding, palu itu melengkung kembali ke tangan Raja Iston. Yang bisa dia lihat di dalam gua hanyalah warna cahaya keemasan. Domain Dewa Cahaya menunjukkan kepadanya dunia hanya dengan warna. Gua itu sepertinya telah menghilang karena semua yang dilihatnya menjadi berwarna-warni. Raja Iston tidak berbicara sepatah kata pun tetapi hanya mata coklatnya yang bersinar terang. Sambil memegang sepasang senjata di sisinya, dia berada dalam posisi merasakan Long Hao Shen. Dia segera mengetahui bahwa itu bukan apa-apa. Semua yang dia rasakan dari domain Long Hao Shen sebagai cahaya. Tidak ada satu pun nafas jiwa.
Long Hao Shen tetap tersembunyi di dalam domain cahaya saat dia dengan cepat memulihkan tubuhnya dan menggunakan akalnya. Jika bukan karena pengekangan mutlak domain, bahkan orang terkuat di tanah roh, Ksatria Suci, Yang Haoyu, tidak akan menjadi lawan Raja Iston. Kekuatannya memang luar biasa, kehadiran kehidupan bahkan lebih murni di wilayahnya. Juga, karena evolusi domain cahaya Long Hao Shen, ada kemampuan untuk mengendalikan jalannya kehidupan yang memiliki efek perpaduan nafas kehidupan. Jika tidak, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Mempengaruhi domain cahaya, kekuatan spiritualnya sangat berkurang. Bahkan jika dia kuat secara fisik, tanpa dukungan kekuatan spiritual, dia hanya bisa menggiling Long Hao Shen sedikit demi sedikit. Mata Raja Iston penuh dengan keengganan. Dengan pertempuran yang begitu sengit, tidak pernah terpikir olehnya bahwa domainnya bisa dikendalikan oleh domain orang lain seperti ini. Domainnya memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan semua vitalitas semua hewan dan tumbuhan. Begitu berada di dalam wilayah kekuasaannya, vitalitas musuh akan terkuras dengan cepat bersama dengan kekuatan supernya. Tidak ada seorang pun di benua Iston yang pernah mengancamnya. Tapi hari ini, dia menemukan kekacauan besar, dengan domain dewa kehidupan yang selalu dia banggakan untuk bertarung melawan domain dewa cahaya tingkat lanjut Long Hao Shen seperti kayu bakar kering yang bertemu api dan kemudian kayu bakar, yaitu dia, dibakar. Raja Iston meraung lagi. Kehadirannya meledak dan domain kehidupan yang sebelumnya tersembunyi mekar lagi. Meskipun ini seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga, hanya dengan cara ini kedua domain akan bertabrakan dan menunjukkan kepadanya keberadaan Long Hao Shen. Dalam sekejap, baku tembak Raja Iston, sementara kedua senjatanya terbang dari tangannya ke udara, menutupi tanah, menuju Long Hao Shen. Hanya dua senjata yang terbang menuju Long Hao Shen yang bisa dilihat, tetapi di ambang bentrokan, mereka berbelok di tikungan dan bertabrakan satu sama lain menyebabkan raungan yang menakutkan. Lapisan petir zamrud yang intens tersebar, menutupi setidaknya 300 meter persegi. Haha, Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi sekarang. Anda terkena guntur besar saya. Bahkan jika domain Anda dapat menahan saya, Anda akan terkejut dan segera lumpuh. Pada titik ini, Raja Iston menyadari ada yang tidak beres. Karena dia menemukan bahwa bayangan Long Hao Shen telah lenyap dan domain cahaya dengan cepat bergabung dengan domain kehidupannya. Tidak, ini tidak mungkin. Raja Iston, penuh kebingungan, menangkap dua senjata yang terbang kembali kepadanya. Suara Long Hao Shen bergema dari segala arah, tidak ada yang tidak mungkin, itu karena aku tidak hanya berhasil menekan medanmu, tapi daya spiritualku juga lebih kuat darimu, karena itu meskipun kau menabrakkan domain pada domainku, aku masih bisa menekan idramu dan kau tidak bisa menebak posisiku. Karena itu, Long Hao Shen diam-diam terkejut. Kekuatan dua senjata yang bertabrakan sangat menakutkan. Meskipun dia berada dalam jangkauan, itu tidak akan membunuhnya. Jika ada, dia akan sepenuhnya dibatasi atau bahkan disegel. Dan jika itu masalahnya, Raja Iston bisa saja membalikkan keadaan dan memenangkan pertempuran. Raja Iston dengan enggan menarik domain kehidupannya dengan cepat. Jika dia tidak melakukannya, kekuatannya akan terbuang lebih jauh. Namun, kekuatan Long Hao Shen terus meningkat sementara kekuatan Raja Iston semakin lemah. Percaya atau tidak, apa kau pikir aku tidak akan menegerahkan seluruh energi kehidupanku untuk menghancurkan domainmu? Long Hao Shen tertawa, silahkan mencoba, apa kau pikir jika melakukannya, kau tidak akan meleleh lebih dulu sebelum domainku hancur? Raja Iston tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan wajah dipelintir karena marah. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan Long Hao Shen tidak bisa menandingi kekuatannya, Long Hao Shen masih merupakan lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Ini memang pengalaman yang sangat tidak nyaman baginya. Tentu saja, dia bisa melarikan diri melalui perlindungan domain dewa kehidupan tetapi, sebagai Raja Iston,
bagaimana dia bisa meninggalkan wilayahnya dan melarikan diri sendiri. Bagaimana dia bisa terus memerintah benua Iston setelah itu? Raja Iston sangat marah, jadi semua warna emas di sekitarnya tiba-tiba surut dan tubuh Long Haoshan muncul. Setelah masa pemulihan, kerusakan yang didapat Long Haoshan oleh ledakan itu telah pulih. Setelah melahap sejumlah besar pengisian kekuatan kehidupan, manifestasi awal dari domain cahaya tidak menghabiskan kekuatan spiritual Long Haoshan. Sebaliknya, itu memberi makan dirinya sendiri dan membantu dia memulihkan hampir semua kekuatannya. Wajah Raja Iston menjadi lebih muram, meskipun hanya dia yang bisa merasakannya. Manusia, apakah kau bermaksud menghinaku? Geram Raja Iston. Long Haoshan menghadap ke arahnya, tidak dikalahkan. Meskipun dia telah merebut kembali domain tersebut, Raja Iston tahu bahwa Long Haoshan tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya secara instan. Raja Iston juga tidak bisa membunuh Long Haoshan secara instan, sama seperti dia bisa merasakan bahwa niat Long Haoshan bukanlah untuk membunuhnya. Long Haoshan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Saya diundang untuk bertarung dengan Anda. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda telah membunuh semua rakyatnya dan telah mengambil keluarganya untuk menjarah hartanya. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan keluarganya. Omong kosong. Saya penguasa alam. Ini adalah perwujudan alam dan kehendak hidup. Saya tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti itu. Meskipun Anda memiliki hati cahaya dan kemuliaan cahaya tertinggi, Anda tetap tidak dapat menghina saya seperti ini. Saya adalah anak dari penguasa alam. Raja Iston sangat marah sambil memukul-mukul senjata menakutkan itu di tangannya. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia dengan cepat bertanya, siapa orang yang baru saja Anda sebutkan? Saya ingin tahu siapa yang berani memfitnah penguasa alam, Raja Iston yang agung. Tepat ketika Long Haoshan hendak membuka mulutnya, seluruh gua bergetar hebat kemudian kekuatan yang tak terlukiskan dan kuat muncul saat Sisi masuk. Itu adalah kekuatan yang sama yang membuat hidup. Tapi bukan kekuatan yang menciptakannya, tapi kekuatan yang menghancurkannya. Raja Iston menjadi ketakutan oleh auranya sendirian tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu lebih seolah-olah dia takut pada kekuatan destruktif kehidupan dan dengan cepat mundur, dan bahkan merunduk di belakang Long Haoshan. Pada saat itu, sosok putih muncul dari gua dan kehadirannya melepaskan kekuatan destruktif kehidupan. Teror undulasi kekuasaan menekan Long Haoshan dan Raja Iston ke tembok yang jauh pada saat yang bersamaan. Tapi mereka segera terbiasa dengan kekuatan dan terbang kembali ke tempat mereka berdiri sebelumnya. Raja Iston memandang Long Haoshan dengan marah dan ngeri. Kamu membiarkan manusia menyelinap ke tanah terlarang dan mencuri benih pohon kehancuran. Tahukah Anda bahwa itu akan mengganggu keseimbangan seluruh Iston dan bahkan membuat semua kehidupan Iston menjadi binasa? Sosok putih yang muncul memang Sisi. Di tangan kanannya, dia memegang batu yang sangat aneh. Batu itu terlihat sangat aneh, setengah emas dan setengah perak. Dengan cahaya emas dan perak yang samar. Dan tepat di mana emas dan perak bertemu, bibit pohon muncul. Bibitnya berwarna ungu pucat dengan bintik-bintik ungu gelap, yang Long Haoshan rasakan sebelumnya berasal dari bibit kecil ini. Ini persis benih pohon kehancuran yang disebutkan Raja Iston. Sisi, apakah kamu sudah menyelamatkan keluargamu? Long Haoshan bertanya. Sisi menatap Long Haoshan dan Raja Iston sejenak dan tampak terkejut. Dia bertanya, mengapa kamu tidak membawanya pergi? Long Haoshan berkata, domain saya menahannya, jadi saya tidak perlu membawanya pergi sekarang. Dan kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Sisi tersenyum dan berkata, itu tidak penting sekarang. Saudara Long, terima kasih telah membantu saya mendapatkan benih pohon kehancuran ini, dan mulai sekarang, saya adalah penguasa dunia Iston ini. Saya akan berkembang seiring tumbuhnya pohon kehancuran. Hingga dunia ini menjadi alam kehancuranku.
Saya tidak pernah berpikir Anda begitu kuat sehingga Anda bahkan dapat mengalahkan Raja Easton. Hanya saja jika Anda sudah memenangkannya, mengapa Anda tidak membunuhnya saja? Tapi tidak apa-apa, biarkan aku melakukannya sendiri. Raja Easton memandang Sisi dan menjadi sangat marah. Itu kamu, Ratu Bulan dan Malam. Apa tujuanmu? Kenapa kau mencuri pohon kehancuran? Apakah kau ingin menghancurkan seluruh Easton? Ketika Long Hao Sheng mendengar nama Dewi Bulan, dia berdiri dengan hampa. Dalam benaknya dia tidak bisa tidak memikirkan Dewi Bulan Yueye. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun dan saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Namun, Kaisar Dewa Iblis pada waktu itu mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk padanya. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Seketika Long Hao Shen memikirkan Yueye. Ketika Long Hao Shen memikirkan